Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jaki 212 di channel Ghost Explorer. Kali ini saya akan menemui Kang Reno yang berada di Desa Sukajaya, teman-teman. Dan kebetulan Kang Reno di sini juga lagi pada kumpul dengan Kang Alek, Babe Gaul, juga ada Kang Ahmad Sobirin dan juga Bung Ilham. Mereka lagi pada diskusi ngobrol juga gitu kan. Nanti seperti apa keseruannya, dan saya juga akan mewawancari kalian itu seputar Tumala, teman-teman. Oke, seperti apa kisahnya? Nanti kita langsung aja segitu terkepoin. Oke, sekarang kita akan menuju di tempat kediaman Kang Reno, teman-teman, yang nanti kita akan bertanya seputar eh, percintaan beliau dengan Ratu Mala itu seperti apa. Dan di sini juga ada kolam. Di sana juga sudah terlihat Babe Gaul dan juga Bung Ilham, teman-teman. Dan di situ Kang Reno juga sedang santai. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di sini juga ada Bung Ilham, teman-teman. Ini beruntung sekali bisa bertemu dengan Bung Ilham di sini. Rupanya lagi berdiskusi dengan Kang Reno rupanya nih. Iya benar aja. Kalau lagi diskusi apa ini? Ya biasa untuk laporan petani aja ya. Iya dong. Iya, intinya untuk apa? Untuk para petani gimana Bung Ilham? Pesan dan kesannya nih. Yang jadi petani tetaplah menjadi petani. Karena Aman. petani itu adalah penjaga tiada negara. Ya, Pahlawan yang selalu ada sampai kapan. mantap. Ini pesan dari Bung Ilham, teman-teman. Petani tetaplah jadi petani. Petani itu keren. Bener gak Bung Ilham? Sangat keren. Nah. Emang kalau nggak ada petani, presiden mau makan apa? Nah, itu dia. Beras semuanya dari petani, Kang Ilham. Beras dari petani. Nah, itu dia. Cuman petani di kita ya sedikit menyedihkan. Tapi nggak apa-apa. Itu untuk motivasi dan semangat untuk para petani juga. Ya. Dan bukti di sini tuh, lihat petani semuanya pada bagus semua tuh. Menanam padi dan juga mau bikin kolam. Kalau buat Kang Birin, gimana nih Kang Jaki? Iya, ini pesan dan kesannya nih bagaimana Kang Birin? Seputarnya ini. Ingin mencari anaknya petani yang gak Kang Birin katanya lagi mencari jodoh tentunya. Pesan untuk para petani bagaimana? Kalau dari saya sih pesan untuk petani itu karena dibahasakan petani itu adalah penataan tanah negara Indonesia, Ah, ini mantap sekali. yang mana harus benar-benar dikelola dengan sungguh-sungguh karena itu merupakan sumber dari kehidupan Mantap sekali. bagi umat seluruh. Ya, oke, siap. Terima kasih ya Kang Birin, dan juga terima kasih untuk Bung Ilham tentunya ya. Ini edisi khusus nih. Di episode ini pokoknya edisi khusus. Limited edition. Jarang sekali kita bertemu dengan Bung Ilham dan juga Kang Sobirin selaku pejuang para petani ini. Oke, karena ya nanti kita akan wawancara seputar Ratu Mala. Ini kayaknya asik banget nih obrolan nih. lagi diskusi ya, pasti asik lah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sekarang mau wawancara yaitu Kang Reno tentang kisah percintaannya dengan Sang Ratu Mala. Dan kali ini juga Kang Alek ikut serta teman-teman dalam mewawancari Kang Reno nih. Karena banyak sekali yang mengatakan itu Kang Reno katanya yang valid dong gitu kan. Kang Reno yang bisa dikategorikan yang komplit dong ceritanya. Karena memang kita juga masih panjang karena ya. Jadi bukannya ini teman-teman, bukan kita sendiri memang namanya tuh untuk memotong cerita, karena memang ceritanya memang belum sampai ke tahap yang lebih. Jadi buat teman-teman saya pertegas lagi, nanti kisah saya ini akan saya kumpas tuntas-tuntasnya. Gitu. Nyampe episode keempat ya Kang ya? Ya. Pokoknya sampai selesai aja, kita nggak patok episode. Sampai finishing pokoknya udah gitu aja. Oke, Kang Reno. Ya. Itu kan yang saya tahu gitu kan, kayak Kang Reno itu kan sering sekali yang namanya tuh bertemu dengan Ratu Mala. Itu ada ritual khususnya enggak? Ada kan. Seperti apa tuh Kang Reno? Jadi ritual khususnya saya bocorin sedikit aja kan ya. Oke, siap. Enggak apa-apa kan? Pada waktu sebelum video yang episode kedua itu, nah saya jelasin lagi di sini. Ritualnya begini Kang. Saya diwajibkan makan
3 bunga yang berbeda, Kang. Mm-mm. 3 bunga yang berbeda. Bunga apa aja itu? Pertama kantil Kantil. atau Ya. kenanga. Kenanga ya. Terus Bukan kantil tuh, maksudnya mawar. bukan apa istilah Kembang kantil. kembang kantil itu Yang kalau putih. menurut itu cempaka. Cempaka. Cempaka mungkin kan Jaki? Cempaka putih. Ya, ada yang bilang seperti cempaka dan sebenarnya itu bukan cempaka. Oh. Berarti Karena- kalau bunga kantil gitu ya. Iya, kebetulan Jaki juga punya sampelnya teman-teman. Seperti ini. Oke, Barangkali itu yang Nah, seperti inilah. Cempaka Ah. berarti. ini ada yang bilang cempaka, cuman kalau Jaki bilang ini bukan cempaka, ini kantil. Karena cempaka itu ada lagi. Cuman kebanyakan orang memang ini nyebutnya cempaka teman-teman. Berarti ini yang. Terus selain ini apa lagi itu, Bang? Kenanga, Kenanga. ya. Bunga kenanga. Dan yang ketiganya itu bunga kamboja. Kamboja. Kenangannya itu yang ruasnya 5, 6, 4, 7 Kang Reno. Bebas kan? Bebas, jadi enggak ya. Ya, Soalnya kan ada yang ritual khusus untuk 5, ada yang khusus ruas 6 dan juga ruas 7. bebas. Bebas ya Ya, kalau masalah ruas bebas. Karena yang terpenting saya tuh bunganya. bunganya 3 yang berbeda gitu. Itu diwajibkan itu Kang Jaki. Diwajibkan ya. Ya, diwajibkan Kang Ale. Kewajibannya. Itu diwajibkan, itu ritual khususnya, tapi itu saya nih ngomong ritual yang sedikit saya kasih tahu gitu, buat saya bocorin lah Kang Jaki. Oke, siap. Saya bocorin gitu Kang Ale. Sedikit. Dan kalau gitu kan dari segi doanya ada doa khususnya nggak? Ada Bisa dikasih tahu mungkin atau rahasia? rahasia. Oke, Rahasia. rahasia. Masalah doa itu Aduh. rahasia pemanggilan ritual yang terakhir itu Kang Jaki. Iya, karena takut disalahgunakan oleh para Ya. penonton arena ya. Penonton ya. Masalahnya kan doanya juga gampang juga sih Kang Jaki. Itu Oh. pakai bahasa yang Bahasa apa Latin atau apa itu, Bang? Atau Arab? Bahasa Jawa atau gimana? bahasa campur Sunda Jawa. Oh. Berarti kalau itu termasuk apa itu, Kang? Jangan Jaki. Gimana? Termasuk apa itu? Ya kalau ini sih bisa dikatakan itu doa khusus juga yang diritualkan apa khusus oleh Sang Ratu Mala. Ya. Dan inti pertanyaannya kita lanjut ke apa session yang lebih dalam lagi. Ini Kang Reno, katanya Kang Reno sendiri kan melihat orang yang disiksa di kerajaan itu. Ya. Siksanya tuh yang seperti apa aja Kang Reno? Jadi siksaannya begini Kang. Siksaan itu terbagi 2 golongan Kang ya. Mm-mm. Ada yang wanita, ada yang pria. Dan juga ada di situ tahanan dari anak-anak kecil juga sih Kang. Oke, siap. Di situ. Ini menarik nih. Kang Alek yang pernah disiksa Iya. di mana? Sama nggak nih sama kayak cerita Kang Reno? Ya, kemungkinan coba ceritakan kan, Kang Reno coba. Nah, jadi kan begini Kang Jati ya. Kalau diceritakan Alek itu kan penyiksaannya dibikin, dia tuh suruh membangun istana ya Iya, di yang menjulang kerajaan Buaya Putih. Nah, Mm-mm. kalau saya itu di situ enggak, Berbeda Kang Reno. beda Kang Jaki. Hmm. Beda lah, pokoknya beda Kang Alek. Beda ini. Sama kayak Kang Alek tuh versinya kalau saya itu. Nah, di situ disiksanya yang laki-laki khusus itu dicambukin, yang Cambuk. saya Kalau saya yang lihat. lelaki dicambuk, nah kalau perempuan diapain itu, Bang? Jadi indayang, Ya, disuruh apa itu? Melayani atau disuruh melayani dari sebuah kerajaan Ratu Mala gitu. Maaf nih Kang Reno ya, melayani itu kan ada melayani makanan, makanan, ada juga melayani syahwat atau melayani apa itu Kang Reno? Dua-duanya kan. Dua-duanya. ya, Oh, duanya. gitu. Komplit berarti yang ya. Itu kebanyakan dari bangsa siluman atau bangsa manusia Kang Reno? Yang melayani Iya. itu dari bangsa manusia. Nah kalau menurut Kang Alek itu sama nggak itu? Kalau Dari saya- kisah Kang Alek sendiri aja. Karena Kang Reno kan bukan pesugihan nih, justru disukai oleh Sang Ratu Mala. Nah kalau saya itu komplit kan, serba ada di sini, istana ada, yang membuat istana ada, yang perempuan intinya, pokoknya komplit kalau di situ. Nah di periode sebelumnya saya juga Kang Alek ya, saya bilang juga di situ tempat pengasingan Kang Jaki. Oh, tempat pengasingan. Gitu. Jadi yang saya anehnya itu banyak anak kecil loh. Kalau Banyak anak Nah. kecil. maaf ya Kang, kalau anak kecil itu kok kenapa ada di situ? Nah, saya juga kurang tahu. Kurang tahu. Ya. Cuman kalau kata salah satu penjaga di situ itu sengaja
dibawa sama sosok Ratu. Nah, gini Kang Reno, saya tanya lagi nih sama Kang Reno sama Kang Alek ya. Iya, iya. Cuma nanti dijawab satu-satu nih. Iya, nggak apa-apa. Itu kan yang disiksa itu di dalam penjara atau memang dibuatkan kayak semacam neraka buatan? Maksudnya kalau neraka buatan itu kan ada yang dibakar pakai api itu kan. Terus kalau di dalam penjara itu kan seperti kerja rodi atau gimana lah penyiksaannya itu biar apa pemirsa sendiri Nah, tahu. nanti saya jelaskan ya Kang Jaki. Penyiksaannya itu seperti kayak neraka buatan. Neraka buatan. Ya, bukan kerja rodi ataupun kayak seperti di kisah Kang Alek. Berbeda ya. Ini beda Kang Jaki. Iya. Dan para tahanan yang perempuan pun dijadiin yang pemuas nafsu sama ya di kerajaan itulah gimana gitu. Iya, siap. Nah, kalau dari Kang Alek sendiri itu seperti neraka buatan atau memang ada penjara khusus? Serasa neraka. Gimana Kang Alek? Itu apa memang ada neraka buatan atau kayak semacam ada penjara khusus? Ada dua, Kak. Oh, dua-duanya. Dua-duanya itu. Nah, berarti ya, teman-teman ini dari Kang Alek sendiri itu kan di sana itu bisa dikategorikan ada penjara yang khusus penyiksaan, juga ada neraka buatan itu seperti orang itu disiksa gitu ya. Itu biasanya penyiksaan itu untuk orang-orang yang apa yang kayak gimana sih yang nggak taat atau gimana Kang Alek? Ya pokoknya yang orang yang nggak taat, yang melanggar itu, Bang. Yang melanggar ya. Yang melanggar. Kalau dari Kang Reno Nah, kalau dari saya sendiri beda lagi kan. gimana tuh Kang Reno? Nah, yang disiksa di situ dia itu sudah istilahnya melakukan suatu ritual sama sang ratu. Salah mungkin ya salah. Salah. Nah, tapi kan sama sang ratu dia juga kan sama bercumbu Kang gitu. Oh, yang gitu. laki-laki yang disiksa di situ tuh. Intinya berarti saya ambil kesimpulan baik Kang Alek ataupun Kang Retno itu kan ketika berhubungan mereka juga ada memiliki nafsu sama manusia. Sama Kang. Sama kalau memiliki nabi Sama. sama yang ya. Ya, sama. Cuman bedanya nafsunya itu masih bisa ditahan kalau makhluk begitu kan. Dan di sini limited edition teman-teman. Kenapa limited edition? Kita ketemu dengan orang-orang hebat seperti Bung Ilham, Kang Birin gitu kan, Babe Gaul dan juga di sini juga kolaborasinya pas sekali keterangan dari Kang Alek juga sama Kang Reno tentang seputar ada kemiripan tapi berbeda kan ya. Beda ya. Beda. Perbedaannya kalau Kang Alek itu siluman buaya putih dan di sini juga siluman ular gitu kan. Nah, itu ada bentuk penyiksaannya Kang Reno itu mereka itu diambil sukmanya atau gimana nih? Yang saya tahu sih masalah sukma sih dia seperti sukma gitu. Oh ya, intinya sukmanya yang diambil disiksa. Yang diambil disiksa. Namun kan fisiknya kebanyakan yang saya tahu gitu kan, itu mereka meninggal dunia. Ya. Itu untuk yang pesugihan. Ya itu yang melakukan pesugihan. Nah, kalau di Kang Reno sendiri kan ada nggak yang datang ke Ratu Mala itu untuk khusus melakukan pesugihan? Ya itulah kan yang disiksa-siksa itu. Oh, yang jadi gagal juga. Ya. Ini yang dijadikan tumbal gimana nih Kang Reno? Nah, kalau yang dijadikan tumbal kan biasanya kan di situ kan kalau nggak istrinya anaknya. Oh, jadi masih family ya? Iya, masih pamil. Makanya kalau yang laki-laki itu kata sang ratu juga yang udah habis kontrak sama saya, Hmm. ya udah dia di situ tempatnya. Nah, sedangkan kalau tumbal-tumbalnya itu kalau nggak istrinya, anaknya, Hmm. ya dijadikan budak. Iya, seperti Gitu maksudnya. ini ada kemiripan kalau kayak gini Kang Reno ya. Kang Alek waktu melakukan ritual pesugihan itu yang ditumbalkan anaknya. Anaknya kalau saya. Cuman karena Kang Alek itu dia membaca asma Allah, jadi pas penyembelihan itu jadi terdengar suara anaknya itu. Seperti itu nggak Kang Reno? Enggak sih. Kalau di Kang Reno beda? Beda. Gimana kalau di Kang Reno? Jadi kalau di saya itu ceritanya beda Kang Alek ya. Itu sangat beda juga sih Kang. Ada kemiripan cuman beda kok. Nah, yang melakukan ritual pesugihan sama sang Ratu Mala, dia ngorbanin. Oh, langsung dikorbanin. Sengaja. Iya, langsung ngorbanin. Misalkan kamu mau korban siapa gitu. Anak saya, anak kamu umur berapa? Diambil umurnya, Kang. Oh, langsung. Iya. Oke teman-teman di hukum kerajaan alam gaib juga itu berbeda-beda teman-teman antara siluman buaya putih dan juga siluman ular. Jadi ini edukasi juga untuk para sahabat di rumah agar tahu gitu kan seperti apa. Jadi setiap cerita itu kenapa berbeda-beda karena
inilah kesaksian dua orang manusia yang hebat yang sempat selamat dari pucuk rayu siluman. Nah, kalau di perjanjian sama Kang Asapa Ratu Mala itu Kang Alek ya, Iya, iya. di saya itu ceritanya kan Ratu Mala berhubungan sama sang Siapa? pelaku pesugihannya. Oh gitu ya. Tapi Kang Reno belum tidak melakukan ritual pesugihan seperti Fik juga ya? Ya, kalau saya kan beda sih kan. Saya nggak melakukan ritualnya di pesugihan itu sang Ratu Mala. Cuman sang Ratu Mala sendiri yang memilih saya untuk menjadi suaminya. Oh, jadi intinya tuh Sang Ratu Mala tuh sangat jatuh hati kepada Kang Reno ya. Intinya ya. Nah, sekarang ini kita fokus ke Kang Reno lagi nih, gitu kan. Selain siksaan nih gitu kan, ini kan masih tanda kutip di siksaannya bentuk apa aja sih Kang Reno? Iya, iya. Penasaran ini kan. Jadi siksaannya ini yang saya lihat di situ tuh ada 5 macam sih kan. Ada 5 macam. Ya. Apa-apa ini? Ada yang dicambuk berkali-kali, Campur. ya, dicambuk Kang Alek. Nah, dan ada yang dilemparin batu. Oh, kayak hukum apa itu yang dilemparin batu? Ya kayak seperti hukum pejinah ya, Ya, Cina ya. Hmm. Oh, ya. dan ada direjang juga- intinya tuh ya. Nah, dan ada juga Kang Alek nih Ya, ketiganya apa itu Kang? yang dibakar. Ini yang disebut kain neraka mungkin kata Kang Reno, ada neraka buatan. Ya, semacam Ya. neraka buatan gitu ya. Hmm. Terus Dan karena ada yang digantung. digantung. Oke, setelah digantung gimana Kang Reno? Nah, yang kelima itu Kang yang saya tahu itu yaitu Kang. Yang paling mirisnya itu Apa itu Kang Reno? tumbal yang jadi korban pesugihan Oh, yang berbentuk nyawa ya. Ya, Nyawa. Tapi sebenarnya mereka tuh masih hidup enggak sih? masih hidup Kang, Masih hidup ya? masih hidup, Masih hidup. masih hidup. Berarti yang dibawa itu sukmanya aja itu Kang. Enggak, ini kayaknya beda nih Kang Alek. Oh, beda ya. Jadi kan kalau yang dibawa sukmanya kayak Kang Alek kan jadi ODGJ. Kalau ya. kalau ini kan kasusnya meninggal, cuman setelah digali mungkin jadi gedebok. Nah, Oh, begitu iya, iya. kasusnya tuh Kang. Hmm. Berarti mereka tuh dipindah alam Dipindah alam ya. seperti tilem Ya, atau moksa ya. Karena apa? Cuman beda Yang- ini. yang mereka pun melihat saya juga minta tolong gitu. Oh, sempat tadi yang minta tolong. Iya, tolongin saya keluarin dari sini. Ya, saya Nah. juga bingung. Ini pertanyaan lagi nih, pertanyaan yang sama seperti saya dulu pernah bertanya kepada Kang Alek. Ada yang kenal nggak sama Kang Reno nih? Enggak ada yang kenal Ada sih. yang kenal di sana Kang? Kalau Kang Alek kan awal ditanya dia nggak ada yang kenal, tapi setelah session kedua dia bilang ada, cuman hanya saja takut ada privasi yang gimana. Nah, kalau Kang Reno nih, saya tanya sekali lagi, ada yang kenal nggak sebenarnya? Enggak ada kan. Nggak ada ya? Jujur enggak ada, saya bilang enggak ada. Oke. Karena mungkin kalau Kang Reno itu kan dari Indramayu, ini kan Ratu Mala itu dari Majalengka ya. Majalengka. Jadi memang pure berarti nggak ada yang kenal Nggak ada ya. yang kenal. Tapi itu mereka tuh kira-kira usianya kebanyakan dari usia berapa tahun? Minimal Atau 3. bervariasi? Karena ada yang anak kecil juga. Ya, kalau anak kecil kan nih Korban tumbal ya? nah, korban tumbal sama yang dari pihak perempuan kan. Oh gimana itu? Kalau yang dari anak kecil ya, Mm-mm. itu dari umur 5 tahun Sampai Mm-mm. berapa itu? sampai 7 tahun. 7 tahun. Sampai 7 tahun. Kang Alek. Nah, dari yang tumbal korban yang wanitanya itu ya bervariasi sih. Cuman yang saya kira-kira nih ya Kang Alek ya, saya kira-kira nih Kang Jafi. Mm-mm. Umur 50 ke bawah. 50 ke bawah ya? 50 ke bawah. Jadi yang 50 nggak kepakai itu ya berarti ya. Kepake. Kepakai juga Karena maksimalnya 50 sih. 50 ya. Hmm. Oke, siap-siap. Jadi dari segi masalah cerita Kang Reno itu dari usia 5 tahun sampai 50 tahun. Karena yang udah tua mungkin nggak kepake karena udah nggak bisa diambil tenaganya mungkin ya. Mungkin. Gitu karena ya. Nah itu Kang Reno pada saat mengetahui itu pada saat 2 hari kalau nggak salah itu di kerajaan Ratu Mala ya, kalau nggak salah gitu. Bukan 2 hari kan, 2 kali. Oh 2 kali, 2 kali saya main di situ. 2 kali main berarti bisa dikategorikan kalau ke sana mungkin sering. Hanya saja mainnya atau gimana Kang Reno? Mainnya 2 kali. Mainnya 2 kali tapi datang ke kerajaannya berapa kali? Berapa kali Maksudnya main? datang ke kerajaan Sang Ratu Mala itu, saya main ke kerajaan Ratu Mala itu 2 kali. 2 kali sama ya, 2 kali main 2 kali ini juga. Ya, Berarti Oke, sekali main, sekali itu juga yang ya. Dan selebihnya berarti Ratu Mala yang sekarang yang sering mondar-mandir datang ke Kang Reno. mondar mandir. Namanya juga cinta ya. Mungkin. Susah kalau cinta itu. Setelah Kang Reno tahu, mungkin belum tahu banyak karena kan 2 kali ya.
Itu dari pengetahuan sekilas tentang apa kerajaan Ratu Mala itu dari segi penyiksaan. Itu ada nggak yang seperti bertani atau berkebun? Ya ada kan, Ada juga. ada Hmm. Ada kan? Ya, ada. Di Kang Alek ada nggak? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Oh. Nggak Ada karena posisinya apa ya, saya bilang di situ orangnya masih hidup. Oh, perbedaannya karena Kang Alek itu kan disiksa gitu kan. Jadi tidak tahu kehidupan luar. Kalau Karona itu kan memang keliling di sekitar kerajaannya. Iya. Bahkan kan saya kan sudah bilang, Kang Zaki juga kan waktu tanya seberapa besar, seberapa luas kerajaan Sang Ratu Mala dari bandingan sama bandara, Hmm. ya kan? Saya bilang hampir sepadan, cuman lebih luas dari kerajaan Ratu Mala. Kalau masalah megahnya itu ya megah kerajaan Sang Ratu Mala karena berlapis-lapis berkilo-kilo emas gitu. Oke, nah dari Kang Alek sama nggak nih Kang Alek? Kalau dari segi luasnya, dengan bandara itu lebih luas kerajaan Buah Putih atau gimana nih? Kalau saya juga sama Kang, luas saya juga itu. Sama ya berarti. Cuma saya tidak mengukur kan gitu kan. Cuma ada tebing-tebing. Karena Kalau Kang saya Alek itu yang membuat apa gedung-gedung tinggi ya? gedung tinggi kalau saya itu. Ya sama juga kan kalau masalah pembuatan istana sama istananya bentuk Sang Ratu juga tinggi menjulang. Menjulang Saya tinggi tidak- gitu kan. cuma saya Kita tidak ulangin lagi gitu-gitu kan. Biar kan ada Iya, patokan iya, gitu. iya. Jadi kalau omong saya bener terus kan nggak enak juga. Iya, iya. Ya Kang benar. Alek ya. Iya, iya, iya. Nah kalau menurut Kang Alek, saya tanya nih Kang Alek, Silakan. pengalaman Kang Alek nih. Maaf nih Kang Alek. Ya. Nggak apa-apa. Kang Alek boleh tanya saya lah. Nggak apa-apa. Kita ini ke Kolabi ya kan. Iya sih, nggak apa-apa. Nah Kang Alek, saya mau tanya nih, selama Kang Alek disiksa di situ, apakah Kang Alek merasa tubuh Kang Alek itu kan Kang Alek jadi ODGJ itu, maaf Kang Alek ya. Iya, iya. ODGJ. Nah, merasakan enggak suka Kang Alek di situ? Kalau saya itu merasakan lebih dari siksaan neraka itu kayaknya. Pedih dan sakit itu kalau saya. Seperti neraka. Neraka lah. Wis, pokoknya. Kalau saya Pokoknya mah belum jangan pernah sih, sekali-kali Kang, jangan Ya, sekali-kali. makanya kan kita Kang Alek sama saya juga kan beda kan Jack ya. Ya, Beda-beda sekali. Kalau Kang Alek kan sengaja melakukan ritual, iya, iya. ya kan ini suatu perdebatan sedikit kan, ya. Nggak apa-apa. Namanya juga kita bagi Berbagi pengalaman Pengalaman. untuk para sahabat. tenangkan pikiran, dinginkan Kang Alek. Nah, kita versinya hampir sama, cuman beda. Beda. Oke teman-teman, seperti itulah kisah dari Kang Reno dan juga Kang Alek. Karena dikarenakan durasinya yang sudah terlampau dan teramat sangat jauh. Nah, begini Kang Jack ya. Oke siap. Ini kan dari cerita saya kan mau saya kupas tuntas gitu ya Mm-mm. di channel Ghost Explorer Mm-mm. ini kan. Nah, ini kisah saya ini kolab sama Kang Alek episode berapa ini Kang? Episode ketiga. Tiga. Nah, Nanti ada berapa episode lagi? Kemungkinan ada 2 episode lagi Kang Reno Karena karena kan- masih panjang ini. Karena kan dari komentar subscriber juga ada yang minta harus ke tempat lokasi Sang Ratu. Iya. Itu Jauh berarti ya? tinggal 2 episode lagi Kang Reno ya. Oh. Memang awalnya kan tinggal 1 episode lagi, tapi dikarenakan cerita ini aja sangat seru, bahkan durasinya juga lumayan panjang. Jadi terpaksa ya kayak Jaki sendiri akhiri juga karena takutnya kayak teman-teman juga bosan mungkin. Jadi harus ada season yang kalau Kang Ale kayaknya sampai 4 episode dan tapi Kang Reno sampai 5 episode. Karena ini belum lagi ada yang harus di tempat Ratu Malanya dan juga sampai kapan itu Kang Reno sendiri berhubungan dengan Ratu Mala, nanti jawabannya ada di next video. Bener gak Kang Reno? Mantap. Oke, mungkin Kang Reno biasa tutup. Wah, terima kasih Kang Alek sudah mau collab sama saya. Saya juga suka. Jadi kru kita ini kayak Kang Jack ini Unik ya. ya unik, salah satu kru Ghost Explorer. Mangga tutup Kang Alek. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.